Baik, bismillah ya, kita mulai. Semoga sudah siap untuk patah hati. Oke. Nanti ada perspektif yang unik itu. Memang kita disuruh patah hati oleh beberapa beliau ini nanti. Yang pertama, saya ini tiba-tiba ketemu satu quotes menarik dari beliau. Hazrat Sultan Bahu. Hazrat Sultan Bahu itu mursyid Torekot Sarwari Qadiri. Yang Torekot ini berdiri sekitar abad ke-17. Banyak beredar Torekot ini di India, Pakistan, Bangladesh, dan sekitarnya. Nah, beliau ini produktif sekali. Beliau ini nulis kitab jumlahnya sekitar 140. Bandingkan dengan usia beliau itu panjang usia beliau sekitar 63 tahun. Usianya 63 tahun menulis 140 kitab. Itu kalau dikruskan usianya, itu setahun bisa 2, 3, 4 kitab. Setiap tahun dari hidup beliau. Itu kalau sejak umur setahun nulis buku ya. Mestinya kan tidak. Ini jadi produktivitas itu sebenarnya tidak juga tergantung dengan waktu. Jadi jangan merasa, wah bulan ini saya sudah melakukan ini kok Pak, berarti sudah produktif. Siapa tahu sebenarnya kamu bisa melakukan banyak hal lain lagi. Baik, nah kata-kata beliau menarik tentang patah hati ini. Nursing one broken heart is equal to the worship of many years. Ya, saya ngambilnya dari yang bahasa Inggris karena kitab-kitab beliau pakai bahasa Urdu dan bahasa Persia. Nah, kata beliau, nursing itu kan merawat, ngopeni. Orang yang patah hati, one broken heart, orang yang kecewa hatinya, orang yang gelisah galau, itu setara dengan ibadah bertahun-tahun. Jadi maka bulan ini kita latihan ngopeni orang-orang yang patah hati. Jadi ayo latihan ya, karena seperti saya bilang di sesi pertama dulu, belakangan ini banyak orang depresi. Bahkan tingkat kematian karena depresi itu tinggi. Mengalahkan kematian karena kanker. Jadi ayo ya, kita temani saudara-saudara teman kita yang sedang patah hati. Jangan diketawakan. Kita ketawa karena melihat dari luar. Kalau kita rasakan dari dalam, betapa berat yang mereka rasakan. Kadang-kadang di medsos itu malah dimarah-marahi. Ada orang depresi bahkan sampai mencoba bunuh diri, malah diketawakan, dimarah-marahi. Kita tidak tahu seberat apa beban yang ada di hati mereka. Bahkan kata Hazrat Sultan Bahu ini, kita merawat, menemani mereka yang patah hati itu seperti ibadah bertahun-tahun. Jadi ayo diperbanyak ibadah ya. Antara lain ngancani saudara teman-teman kita yang sedang patah hati. Mereka ini ada di fase-fase harus sering kita temani. Karena kalau sendirian biasanya ya mereka tidak kuasa menaklukkan diri mereka sendiri. Baik, bismillah kita mulai. Jadi pembukaannya ini ya, ini anggap saja berarti malam hari ini kita latihan ibadah. Karena menemani orang patah hati itu setara dengan ibadah. Ada banyak hadis yang mengindikasikan justru Allah itu bersama-sama orang yang lemah, orang yang terpinggirkan, orang yang kesusahan, orang yang sakit dan lain sebagainya. Ya tentu saja termasuk orang-orang yang patah hati ini.
Siapa tahu mereka ini bisa jadi jalan kita untuk tambah dekat kepada Allah, menghadirkan ridhonya Allah, sayangnya Allah pada kita. Lah kalau saya sendiri yang patah hati, Pak, gimana? Ya enggak apa-apa, kamu temani jiwamu sendiri kalau enggak ada yang menemani ya. Nanti ada pendapatnya Jalaluddin Rumi menarik tentang itu. Baik, bismillah, kita mulai. Saya mulai dari yang ringan-ringan dulu, nanti di belakang agak berat. Saya awali dari Imam Syafi'i. Siapa tahu ini akarnya patah hatimu. Kata Imam Syafi'i, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan. Supaya engkau mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Ini coba kamu pahami maksudnya Imam Syafi'i ya. Orang itu bisa patah hati karena dia kecewa pada orang lain. Kekecewaan ini muncul karena sebelumnya ada harapan pada orang lain itu. Kalau kamu tidak terlalu berharap, ya tidak terlalu kecewa. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Besarnya harapan menunjukkan kemelekatan. Jadi kalau harapanku padamu sangat besar, itu kan berarti aku tidak bisa dipisah darimu. Nah, siapa yang jargonnya kalau sedang berduaan, engkaulah segalanya. Engkaulah jenis-jenis gini itu. Harapanmu terlalu besar kepada manusia. Hati-hati. Allah itu di situ pakai diksi cemburu. Di beberapa pendapat orientalis yang agak benci dengan kita, kata-kata cemburu ini dikonotasikan negatif. Padahal cemburunya Allah itu menunjukkan Allah sangat cinta dengan kita. Persis seperti kita, kalau cinta dengan seseorang, terus orang lain kok melekat ke yang lain, itu kan kita cemburu. Bahagialah kalau kita dicemburui oleh Allah. Berarti itu bukti Allah mencintai kita. Buktinya Allah cemburu apa? Dipatahkan hati kita biar tidak terlalu melekat padanya. Nah, kenapa hati kita bisa patah? Ya karena kemarin terlalu melekat. Kamu terlalu berharap padanya, terlalu menginginkannya. Manusiawi wajar kita memerlukan, membutuhkan orang lain, termasuk membutuhkan pasangan untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita, tapi jangan terlalu melekat. Kemelekatanmu yang berlebihan, ya setara di situ efek kekecewaan yang juga besar. Nah, ini membawa kemungkinan apa? Kita terus lupa misi utama kita di muka bumi ini. Kita lupa kewajiban utama dalam hidup kita. Akhirnya hanya asyik melayani orang yang sangat kita harapkan itu. Alhamdulillah, oleh Allah ditegur langsung dengan cara dibuat putus. Akhirnya kita bisa lebih free, bisa sadar bahwa ternyata Allah cemburu ini. Alhamdulillah Allah masih cinta. Nah, jadi berarti apa? Ya ini memang peringatan yang pertama dari Imam Syafi'i, mbok yo jangan terlalu melekat. Peringatan kedua, sadarlah Allah itu sangat mencintaimu. Peringatan ketiga, ketika engkau patah hati, segeralah kembali kepada Allah. Nah, ini dari quotes-nya Imam Syafi'i ini, paling tidak kita punya pijakan awal sekarang, ya jangan sedepresi itu. Kita masih punya Allah yang justru menunggu kita.
Allah sangat mencintai kita, mencemburui kita. Kita saja mungkin yang terlalu jual mahal kepada Allah. Nah, ini perspektif pertama dari beliau Imam Syafi'i.